Guys, mungkin pernah mengalami keluhan kembung, mual, muntah, nyeri ulu hati. Pasti pernah. Walaupun mungkin satu kali lah dalam seumur hidup. Nah, penyakit gangguan pada lambung ini guys, sebenarnya macamnya itu bukan cuma satu guys. Tapi secara garis besar kita bedakan menjadi 5 lah. Sebenarnya begitu banyak daripada gejala daripada asam lambung dan penyebabnya pun macam-macam. Secara garis besarnya guys, ada penyakit lambung yang disebut dengan gastritis atau peradangan pada lambung. Itu karena guys, lapisan daripada pelindung lambung itu sudah rusak, sehingga asam lambung yang ada pada lambung yang tadinya itu tidak mengiritasi dinding lambung menjadi mengiritasi. Jadi guys, di sini kenapa dinding lambung selama ini aman-aman saja walaupun di situ ada asam lambung? Karena dinding lambung itu dilapisi oleh pelapis yang membuat asam lambung tidak bisa mengiritasi daripada dinding lambung. Berbeda dengan kerongkongan yang bisa begitu saja teriritasi oleh asam lambung ketika asam lambung naik ke daerah oesophagus. Nah, pada penyakit gastritis ini, pelapis daripada lambungnya itu rusak. Nah, rusaknya itu bisa disebabkan karena si orang atau si pasien ini mengkonsumsi alkohol atau mengkonsumsi kopi berlebihan. Lapisan dinding lambung ternyata juga bisa mengalami kerusakan karena stres, karena efek samping obat-obatan. Misalnya pasiennya menggunakan obat penghilang nyeri ibuprofen atau diclofenac yang biasanya dikonsumsi untuk menghilangkan nyeri karena asam urat atau nyeri karena sakit kepala. Juga biasanya pasien-pasien menggunakan obat aspirin untuk penyakit-penyakit jantung. Ada juga lapisan dinding lambung ini mengalami kerusakan karena penyakit autoimun. Nah, ketika dinding pelapis daripada lambung ini rusak, maka asam lambung yang memang normalnya ada di dalam lambung itu bisa mengakibatkan iritasi pada dinding lambung sehingga timbullah keluhan seperti misalnya perut rasa sakit, mual, muntah, perut rasa kenyang. Sedangkan penyakit yang disebut dengan GERD, gastroesophageal reflux disease, itu adalah kondisi di mana terjadi reflux daripada asam lambung naik ke daerah kerongkongan atau oesophagus. Di sini menimbulkan iritasi pada dinding oesophagus sehingga terasa nyeri di ulu hati. Kenapa di ulu hati, guys? Karena pertemuan antara oesophagus dengan lambung itu ada sphincternya posisinya pas di ulu hati. Sehingga ketika terjadi iritasi pada oesophagus di bagian bawah, itu terasa nyerinya di ulu hati. Nah, beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa sih asam lambung kok bisa naik ke oesophagus itu karena sphincternya mengalami kelemahan. Nah, sphincter mengalami kelemahan itu bisa banyak macamnya guys. Misalnya karena mengkonsumsi alkohol, kopi, merokok, atau kebiasaan habis makan langsung tidur. Kehamilan ya, kehamilan guys itu biasanya secara normal memang mengalami penyakit GERD karena hormonalnya mengakibatkan kelemahan daripada sphincter. Tapi bisa juga diakibatkan karena kelebihan berat badan. Faktor-faktor seperti psikosomatis juga bisa dipertimbangkan guys, sepertinya kelelahan, cemas, kekhawatiran yang berlebihan. Asam lambung yang mengiritasi dari dinding oesophagus ini akan terjadi yang namanya proses bisa peradangan, pendarahan, bahkan bisa mengalami penyempitan oesophagus akibat jaringan parut. Nanti ini ada penyakit yang disebut dengan cikal bakal daripada kanker oesophagus atau juga bisa menimbulkan keluhan aklasia. Tukak lambung itu adalah luka yang terdapat pada dinding lambung karena
terkikisnya lapisan lambung. Jadi ini penyakit ini umumnya disebabkan karena infeksi bakteri daripada kita kenal Helicobacter pylori. Iritasinya sebelumnya disebabkan mungkin karena penggunaan obat-obat non-steroid ya, seperti misalnya aspirin, jangka panjang, ibuprofen gitu. Lalu terjadi lapisannya rusak, terjadi luka ada infeksi daripada bakteri Helicobacter pylori yang mengakibatkan daripada timbulnya tukak lambung. Nah, tukak lambung tidak hanya bisa terjadi di lambung, dia juga bisa terjadi di dinding usus halus. Gejalanya itu adalah nyeri yang berat ya di daerah ulu hati, perut kembung, pasiennya sering sendawa, nafsu makan berkurang, terjadi penurunan berat badan, rasa kenyang, mual, muntah. Pokoknya rasanya nggak enak. Kadang-kadang guys bisa terjadi yang namanya muntah darah yang biasanya berwarna merah sama berak yang berwarna hitam. Jadi kalau berak warna hitam itu terjadi pendarahan di saluran cerna bagian atas, yaitu dari daerah lambung, usus halus. Dan kalau pendarahan ini hebat guys, dia bisa menimbulkan gejala anemia dengan konsekuensi anemianya, jadi lemah badan, pusing, bahkan bisa sampai pingsan, sesak napas dan sebagainya. Dispepsia adalah kondisi sebenarnya adalah merupakan kumpulan gejala di bagian perut atas, ya misalnya mudah kenyang, rasa tidak nyaman di perut, nyeri ulu hati setelah makanan. Ini guys, gejala ini sebenarnya umum sekali. Bisa disebabkan karena penyakit-penyakit yang ada di dalam lambung, tapi juga bisa karena faktor di luarnya, misalnya kelelahan, cemas, salah makan, atau istilahnya masuk angin, panas dalam ya. Dispepsia sebenarnya masih bisa diatasi dengan menjalani pola makan sehat dan menjauhi daripada makanan atau minuman yang bisa memacu daripada gejala dispepsia. Kanker lambung ini merupakan penyakit yang dari semua penyakit lambung yang paling berbahaya itu adalah kanker lambung. Di sini sel-sel kanker terbentuk di lapisan lambung, tumbuh menjadi tumor dan biasanya tumbuhnya perlahan ya, butuh bertahun-tahun. Gejalanya muntah darah, berak darah. Sebenarnya penyebab daripada kanker lambung ini pun belum diketahui secara pasti apa yang menjadi sebabnya. Cuma beberapa faktor yang dianggap memiliki resiko terkena kanker lambung adalah ada bukti infeksi daripada bakteri Helicobacter pylori, kemudian rokok, orang dengan obesitas, berumur di atas 55 tahun, kebiasaan mengkonsumsi daging merah, garam maupun kebiasaan mengkonsumsi kurang serat. Jadi makanan sehari-harinya itu sangat kurang serat. Penyakit lambung yang lain yang kita kenal dengan nama gastroparesis merupakan penyakit di mana terjadi perlambatan daripada gerakan lambung. Di sini kondisi ini di mana fungsi lambung terjadi terutama di otot-otot dinding lambung itu tidak bekerja dengan baik sehingga fungsi pencernaannya terjadi terganggu. Yang terganggu di sini terutama pada saraf lambung. Orang yang memiliki resiko terjadinya perlambatan gerakan lambung ini adalah pertama orang dengan diabetes. Orang dengan hormon tiroid atau hormon gondoknya di bawah normal, pernah menjalani operasi di saluran cerna, pernah juga menjalani terapi radiasi di bagian perut, contohnya untuk pengobatan kanker. Efek samping daripada obat-obatan tertentu, terutama obat penghilang nyeri dalam tanda petik golongan narkotik. Penyakit pada lambung tidak hanya mengganggu aktivitas ya, sehingga kesehatan secara keseluruhan bisa mengalami gangguan hanya gara-gara keluhan-keluhan pada lambung. Adapun yang dikeluhkan sering pasien-pasien itu adalah ketika orang mengalami penyakit asam urat sampai radang sendi,
itu sering sekali dia mengkonsumsi penghilang nyeri jangka panjang. Misalnya dia memakai ibuprofen, diklofenak, sampai terjadinya penyakit yang disebut dengan ulkus peptik yang dibuktikan dengan pendarahan yang hebat. Biasanya beraknya berwarna hitam, hitam encer seperti aspal, dan muntah darah. Sampai dokter pernah mendapatkan kasus sampai HB-nya turun luar biasa, pasiennya pingsan sehingga dibutuhkan penanganan transfusi darah yang banyak untuk mempertahankan daripada hemodinamik si pasien. Sehingga bagi pasien-pasien yang gampang mengalami keluhan pendarahan pada lambung, tentu harus menghentikan obat yang sebagai penyebab luka pada lambung. Mungkin bisa mengganti dengan penghilang nyeri yang aman ya, yang aman buat lambung seperti misalnya paracetamol. Kemudian ada obat golongan-golongan penghilang nyeri yang juga aman buat lambung, tetapi hal ini mungkin perlu dikonsultasikan dengan dokter yang menangani daripada keluhan daripada penyakit pasien. Kenapa banyak juga dokter yang menyarankan agar si pasien, ya terutama yang memiliki gangguan GERD, itu untuk berkonsultasi dengan dokter psikiater. Nah, rekan-rekan ini gini, kadang-kadang kan ada penyakit GERD yang selalu berulang, misalnya hari ini terasa dadanya panas, nyeri ulu hati, sembuh, kemudian kok tiba-tiba bulan depan kumat lagi. Ternyata begini, kalau GERD itu kalau kita mengobati, sebenarnya kalau kita bisa mengobati sebabnya, menghilangkan sebabnya, penyakit ini juga cepat sekali dia membaik. Cuma kalau sebabnya dia tidak hilang, maka penyakit ini boleh dikatakan bisa muncul kembali. Nah, penyakit GERD itu atau kelemahan pada sphincter kan bisa disebabkan karena alkohol, kopi, kehamilan, kemudian kecemasan, kekhawatiran, depresi. Nah, kalau penyebabnya itu adalah kecemasan atau depresi, tentu dengan menghilangkan depresinya, otomatis kelemahan sphincternya akan kembali lagi normal, sehingga keluhan GERD-nya akan hilang. Sehingga memang penanganannya itu harus secara keseluruhan. Jadi gangguan mahnya diperbaiki, juga perlu dikonsulkan dengan dokter psikiater agar diberikan obat-obat yang bisa menghilangkan sebabnya dalam bentuk obat cemas, obat depresi, atau obat penenang. Apa bisa seseorang yang mengalami penyakit GERD ini menjalani pengobatan secara terus-menerus? Dalam tanda petik, apakah dok boleh meminum obat kayak lansoprazol, antacid, kemudian sucralfate secara terus-menerus? Apakah tidak berbahaya bagi tubuh? Nah, rekan-rekan begini, kalau lansoprazol atau obat-obat secara umum, obat-obat secara keseluruhan lah, itu dipakai sesuai dengan indikasi, dengan dosis yang pas, dan tidak melebihi dosis yang ditakarkan, tentu tetap aman ya. Kecuali yang dokter sebut tadi, kalau kita misalnya sakit ulu hati, sakit mah, lalu kita minum obat penghilang nyeri, dan justru penghilang nyerinya itu yang mengakibatkan kita berdarah, tentu penggunaan obat itu sudah tidak boleh lagi dipakai sama sekali ya. Sehingga kalau kita mengkonsumsi obat misalnya antacid lah, dipakai terus boleh? Nah boleh tentunya ya. Karena antacid itu kan bekerjanya dia menetralkan asam lambung yang terjadi, sehingga ketika terjadi reflux, itu bukan asam lambung yang membuat reflux, tapi sudah keasamannya sudah jauh berkurang. Bagaimana kita membedakan antara penyakit GERD atau nyeri dada yang disebabkan karena GERD sama nyeri dada yang disebabkan karena
kelainan jantung atau kena serangan jantung akut. Pertama, membedakannya begini. Biasanya GERD itu munculnya justru pada saat kita istirahat. Misalnya terjadi tengah malam, ya. Kemudian pada waktu menjelang pagi, rasa nyerinya tuh terutama di daerah dada. Dan biasanya pasien-pasien yang begini tidak memiliki faktor predisposisi daripada penyakit jantung koroner, jadi tidak memiliki hipertensi, tidak memiliki diabetes, tidak memiliki penyakit seperti kolesterol tinggi. Sedangkan penyakit jantung koroner biasanya muncul pada saat kita aktivitas, misalnya berolahraga, bekerja, munculnya tiba-tiba dan lamanya nyeri juga agak berbeda ya. Kalau nyeri jantung koroner itu nyerinya hebat, hanya berlangsung beberapa menit. Tetapi untuk membedakannya memang paling bagus itu rekan-rekan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti dengan melakukan pemeriksaan rekam jantung, treadmill untuk mengetahui apakah ini nyerinya karena penyakit jantung hanya atau karena asam lambung yang naik ke daerah kerongkongan. Asam lambung yang tinggi sampai ke kepala, kadang-kadang kan ada sebagian masyarakat mengatakan, "Dok, asam lambung saya itu tinggi dok sampai di kepala." Biasanya yang dikeluhkan pasien yang mengatakan demikian itu adalah dia menderita keluhan pusing, nyeri ulu hati, nyeri dada yang terjadi secara bersamaan. Nah, penyakit-penyakit ini memang sering terjadi bersamaan. Jadi ketika penderita menderita vertigo hebat, itu sebenarnya secara otomatis mood pasien terganggu. Sphincter osiafagusnya terbuka, asam lambungnya bertambah banyak. Dan orang yang mengalami vertigo kan condong tidur tiba-tiba, untuk menghilangkan vertigonya. Nah, asam lambungnya itu tumpah ke daerah osiafagus atau terjadi reflux, lalu beberapa jam kemudian vertigonya tidak hilang, tapi muncul keluhan nyeri ulu hati, dada rasa panas, dan vertigonya muncul. Nah, ini yang dikenal dengan, atau sebagian dari kita menyebutnya asam lambung naik ke daerah kepala. Apa yang seorang penderita asam lambung boleh makan? Jadi, dok, kalau saya menderita penyakit asam lambung ini saya harus makan bubur selama-lamanya supaya penyakit saya tidak kumat. Jadi rekan-rekan begini, kalau penyakit asam lambungnya disebabkan karena terjadinya iritasi baik di osiafagus, di lambung misalnya ada tukak lambung, tentu sama seperti luka pada daerah kulit kita lah. Apa sesuatu yang menyentuh luka tersebut itu bisa menimbulkan rasa nyeri. Sehingga memang teman-teman kalau misalnya makan nasi menimbulkan rasa nyeri, ya sementara memang harus makan bubur, tapi tidak perlu makan bubur selama-lamanya. Nanti dikorelasikan dengan keluhannya makin lama makin berkurang atau tidak. Jadi intinya pada saat penyakit kita ini lagi kumat, tentu makanan-makanan yang seperti misalnya mengandung cabai itu dihindari. Kemudian semua buah yang mentah ya, yang mentah atau yang bergetah itu juga dihindari. Contohnya buah yang bergetah itu salak misalnya, langsat, nangka, nenas. Nah, kalau kita makan makanan itu dalam keadaan mungkin dinding osiafagus kita mengalami luka, getah dari buah itu mengenai dinding osiafagus lalu timbullah rasa nyeri. Bahkan pasien kadang-kadang keluhannya bukan nyeri tetapi rasa sesak yang dirasakan tiba-tiba. Jadi teman-teman, pada intinya biasanya larangan makan ini cuma berlangsung kurang lebih 1 minggu lah. Dengan mengubah cara kita tidur. Nah, mengubah cara tidur ini kan
cukup efektif loh menurut saya. Pertama gini, rekan-rekan harus tidur miring ke kiri. Jadi posisi lengan kiri ada di bawah. Karena pada waktu kita miring ke kiri, itu dinding lambung kan kayak mangkok itu dia berada di posisi bawah. Sehingga terjadilah pengurangan atau tidak terjadi lagi refleks daripada osiafagus. Kemudian tapi jangan miring ke kanan. Kalau miring ke kanan malah berbalik. Jadi refleksnya akan terjadi terus-menerus. Atau mungkin posisi terlentang lebih nyaman, tetapi kalau posisi terlentang ini pertama mungkin di kepala itu pakai 2 bantal, kemudian di pundak itu pakai 1 bantal, kayaknya sepertinya tidur membentuk sudut. Membentuk sudut itu juga bisa mencegah daripada refleks daripada osiafagus. Nah, rekan-rekan yang memiliki penyakit mah kadang-kadang kan takut untuk makanan-makanan yang bisa mengakibatkan sakit daripada lambung. Lalu apa saja sih yang harus dihindari selama kita menderita sakit mah? Pertama ini, hindari mengkonsumsi minuman alkohol. Karena alkohol itu akan membuat lapisan daripada dinding lambung itu bisa hilang. Nah, hilang otomatis kan asam lambung akan kontak dengan dinding lambung dan menimbulkan tukak lambung atau menimbulkan gastritis. Dia juga mengakibatkan kelemahan daripada dinding osiafagus. Hindari makanan yang tinggi lemak, karena tinggi lemak membuat pencernaan kita lebih lama. Hindari minuman berkafein, hindari minuman bersoda yang membuat kita bisa mengalami gangguan daripada sendawa. Batasi konsumsi buah yang mengandung sitrat seperti misalnya jeruk, nanas ya. Bagi teman-teman yang memiliki penyakit gastritis atau pendarahan pada saluran cerna, hindari mengkonsumsi obat-obat yang kayak ibuprofen dan aspirin. Batasi juga makanan yang mengandung coklat, karena coklat ini biasanya sih kandungannya juga lemak, artinya ada kandungan mentega, ada kandungan susu, sehingga pencernaan kita akan lebih berat, khususnya di daerah lambung. Kurangi makanan yang digoreng, kemudian sebaiknya hindari makanan yang mengandung asam lemak trans. Ya, asam lemak trans seperti kue, kentang goreng, donat, margarin. Kemudian kalau teman-teman alergi terhadap makanan tertentu memang harus segera dihindari. Baru pertanyaan yang terakhir untuk topik kali ini adalah tentang apa itu aklasia. Jadi aklasia itu merupakan komplikasi daripada asam lambung yang naik ke osiafagus. Di situ terjadi iritasi terus-menerus. Suatu hari bisa terjadi yang namanya penyempitan daripada saluran pencernaan. Ketika sempit, maka seorang pasien mengalami aklasia, setiap makan saja akan mengalami muntah. Tidak usah makan, minum cairan saja, kadang-kadang cairannya tidak bisa masuk begitu saja. Pas dia tidur, airnya keluar melalui hidung dan mulut. Itu adalah komplikasi daripada GERD. Sehingga untuk mengobati seorang penderita yang mengalami aklasia, biasanya kita melakukan tindakan operasi. Guys, yang memiliki penyakit sampai berak warna hitam, muntah darah, itu segera untuk melakukan pemeriksaan endoskopi agar kita mau bisa mengetahui ini sumber pendarahannya karena memang ulkus peptik, ulkus duodenum, atau kanker daripada lambung. Semakin cepat kita mendeteksi daripada kanker lambung, tentu hasilnya jauh lebih baik karena mencegah terjadinya metastase kemana-mana. Lalu bagaimana mengatasi gejala GERD karena cemas? Biasanya kan cemasnya yang susah hilang. Pertama kita atasi tentu memberikan obat-obat menghilangkan rasa cemas, rasa stres, atau gangguan tidur. Lakukanlah terapi konsultasi dengan pakarnya, yaitu dengan psikolog atau psikiater.
Terakhir, lakukan relaksasi saja. Seperti dokter yang lihat background ini adalah taman di atas puncak daripada kota Palu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke luar negeri, nggak usah ke Bali, cukup di kota Palu, hilangkan stres. Dengan hilangnya stres, kan asam lambung kita akan berkurang produksinya. Mudah-mudahanlah keluhan daripada asam lambungnya berkurang. Rekan-rekan, jangan lupa untuk di subscribe channel ini, di like dan diberikan komentar.